Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Mahrib di pelajaran IPA kelas 8 Selasa 13 Oktober 2020, ilmu pengetahuan alam ya. Bab 4 tentang struktur dan fungsi tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi ya, itu ya untuk bab 4. Kita masuk yang A, struktur dan fungsi organ tumbuhan ya. Tumbuhan memiliki organ pokok yaitu akar, batang, daun ya. Akar, batang, daun, dan nanti ada biji ya. Organ tersebut termasuk organ vegetatif. Organ vegetatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ya, seperti untuk penyerapan, ya, pengolahan, pengangkutan, penimbunan zat makanan ya. Organ tersebut nantinya akan berkembang menjadi organ lain ya, seperti nanti ada bunga, buah, dan lain-lainnya. Oke. Sekali lagi ya, struktur dan fungsi organ tumbuhan. Tumbuhan memiliki organ pokok antara lain akar, batang, ya, akar, batang, daun. Ya, nanti ada juga bunga, buah, dan biji, gitu ya. Oke, yang pertama akar. Akar memiliki fungsi yang pertama menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Karena akar berada di bawah tanah. Itu ya. 2. Yang B, memperkokoh berdirinya tumbuhan. Tumbuhan memilih akar ini sebagai pengkokoh, memperkokoh dirinya ya, berdirinya tumbuhan. Contohnya seperti apa? Ketika ada pohonan yang agak kecil ya, terus dia membesar, akarnya semakin lama semakin panjang. Coba misalkan kalian cabut pohonnya, pasti akan terasa berat dan keras. Nah, itu berfungsi untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan. Yang C, akar juga menyimpan cadangan makanan, jadi berfungsi sebagai tempat penyimpan makanan. Contohnya adalah singkong, ya, itu adalah fungsi dari akar. Selanjutnya adalah akar memiliki dua jenis, yaitu akar serabut, ya, itu adalah tanaman monocotyledon. Apa sih tanaman monocotyledon? Monocotyledon itu adalah tanaman berkeping satu. Apanya yang berkeping satu? Bijinya. Bijinya berkeping satu. Ya, itu disebut monocotyledon. Mono satu. Seperti motor ada istilah monosok, berarti dia satu sok. Ya, satu soknya satu. Monosok. Nah, kalau di tumbuhan ini ada biji berkeping satu, namanya adalah monocotyledon. Cirinya adalah akar dari tanaman tersebut berbentuk serabut. Ya, serabut. Nah, ada yang kedua adalah akar dicotyledon. Dicotyledon, di itu dua. Ya. Dicotyledon berarti berkeping dua. Ya, nah dia akarnya berbentuk tunggang. Artinya akarnya besar, tunggang ya. Itu dia. Nah, akar-akar tersebut memiliki modifikasi, antara lain yang pertama akar banir. Akar banir itu terdapat pada tumbuhan randu alas dan kenari. Contoh dari akar banir. Yang B, akar tunjang. Akar tunjang itu adalah akar pada tanaman pun pandan wangi ya, pandan yang biasa dibuat bikin untuk bubur. Nah, seperti itu pandan wangi ya, itu akar dari tanaman tersebut adalah akar tunjang. Yang C, akar udara. Akar udara ada akar yang ada di udara, berarti pohonan tersebut berada di atas, menempel pada tumbuhan lain. Contoh dari akar udara ini adalah tanaman anggrek. Nah, D, ada akar penghisap. Nah, akar penghisap ini dimiliki oleh tanaman benalu. Kalau seperti kita lihat di rumah itu seperti pohon kemaduan. Ya, dan juga tali putri. Tali putri itu tanaman yang kuning, yang ketika tanaman tersebut menempel pada tanaman lain, maka tanaman lain akan mati. Itu adalah contoh akar penghisap. Ya, E, akar pembelit pada tanaman vanili. Yang F, akar lutut pada tanaman tancang atau mangrove ya, pinggir pantai itu ada tanaman mangrove tancang. Nah, itu akarnya seperti akar lutut. Akar lutut itu nekuk ya, akarnya lutut ya. Yang G, umbi akar singkong tadi ya, akarnya berubah menjadi umbi singkong itu ya, umbi akar. Yang H, ada duri akar atau gembili, tanaman gembili. Oke, itu adalah akar. Sekali lagi, modifikasi akar itu ada akar banir, akar tunjang, akar udara, akar penghisap, akar pembelit, akar lutut, umbi akar, dan duri akar. Oke. Yang kedua adalah batang.
apa sih fungsinya? Fungsi batang yang pertama adalah yang A, menyokong berdirinya tumbuhan. Tumbuhan berdiri tegak itu tinggi karena ada batang. Terus yang B adalah tempat melekatnya daun, bunga, buah, dan tunas. Ya, daun, buah, bunga, dan tunas itu ya menempel pada batang. Yang C adalah alat transportasi dari akar ke daun dan sebaliknya ya. Dari akar ke daun itu nanti ada jaringan namanya xilem. Dia adalah alat transportasi. Nah, dari daun ke seluruh tubuh sampai ke akar itu adalah phloem ya. Jaringan akutnya ada dua nanti, ada xilem, ada phloem. Oke, yang dia adalah menyimpan cadangan makanan pada batang seperti sagu dan tebu. Makanya pohon tebu itu rasanya manis karena cadangan makanan pada tebu itu disimpan di batang. Nah, sagu juga. Sagu itu dia berbentuk dari cadangan makanan yang dibentuk oleh tumbuhan tersebut dan disimpan pada batang tanaman tersebut, tanaman sagu ya. Yang E adalah batang berklorofil yang bisa digunakan untuk berfotosintesis. Apa sih fotosintesis? Fotosintesis adalah proses membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari dan zat hijau daun atau klorofil. Ya, contoh pada batang berklorofil ini adalah tanaman kaktus. Oke. Ya, batang juga ada dua jenis, yaitu batang tanaman monocotyledon, ya, tanaman biji berkeping satu itu tidak bercabang dan berkambium, dan batang dicotyledon berkambium dan bercabang. Contoh dari tanaman monocotyledon cabang yang tidak bercabang itu seperti pohon padi, ya, pohon jagung, ya, rumput-rumputan itu dia tidak bercabang, ya. Nah, sedangkan dicotyledon itu berkambium dan bercabang seperti pohon jambu, pohon mangga, pohon jeruk, dan pohon-pohon lainnya. Seperti itu ya. Nah, modifikasi batang ini ya antara lain yang pertama ada umbi batang. Umbi batang ini batang tersebut menjadi umbi. Di contoh dari umbi batang ini adalah kentang dan dahlia. Yang B, rimpang. Rimpang ini adalah jahe-jahe. Ya, ada jahe, lengkoas, kunyit ya. Dan lain-lain, ada bangle dan lain-lain, dan ada ganyong juga. Itu adalah rimpang, modifikasi dari batang. Yang C adalah cladodia. Nah, cladodia ini kaktus. Ya, dan D, phyllokladia, jakang atau patah tulang. Kalau kamu pernah lihat tanaman patah tulang ini, pohonnya hijau-hijau. Hijau bentuknya kayak tulang patah-patah, dan dia hanya memiliki daun yang sangat kecil-kecil. Nah, itu adalah phyllokladia, jakang atau patah tulang. Oke, itu adalah batang. Selanjutnya adalah yang ketiga, daun. Apa sih fungsi daun? Yang pertama, tempat respirasi, pertukaran udara. Ya, yang B, tempat terjadinya fotosintesis. Yang C, tempat terjadinya gutasi. Nah, apa sih gutasi? Gutasi adalah tetes-tetes air yang terjadi ya saat air terlalu banyak pada daun. Oke, kita lanjut kembali tadi karena ada azan salat zuhur, maka azannya selesai. Karena kita lanjut kembali. Ya, tadi ya, fungsi dari daun yang C adalah tempat terjadi gutasi. Gutasi adalah tetes-tetes air yang keluar akibat air yang diserap oleh tanaman terlalu banyak akhirnya diteteskan kembali oleh daun, itu disebut gutasi. Yang D, tempat transpirasi atau penguapan air ya. Ada respirasi pernapasan, ada transpirasi penguapan air ya. Modifikasi daun. Modifikasi daun yang pertama ada umbi lapis, yaitu bawang merah. Daunnya berubah menjadi umbi pada daun, ada pada tanaman bawang merah. Yang B adalah daun penangkap serangga atau kantung semar. Yang C, daun gelembung, rumput gelembung. Yang D, duri kait rotan. Nah, pun rotan itu dia untuk berjalan atau menjalar ke tanaman lain itu dia menggunakan duri. Nah, itu ada duri kait. Itu adalah daun pada tanaman rotan. Jadi dia berubah menjadi duri kait ya. Yang E, alat pembelit, gloriosa. Nah, ada F, duri daun. Nah, daun yang berubah menjadi duri ini ada pada tanaman kaktus ya. Yang G, duri daun penumpu, ada pada tanaman sesuru. Oke.
Nah, itu adalah modifikasi daun. Nah, daun yang berwarna hijau, tanaman yang berwarna hijau ini kan melakukan fotosintesis atau pembuat makanan sendiri. Nah, seperti apa proses dari fotosintesis tersebut? Proses fotosintesis adalah proses perubahan zat kimia ya antara cahaya matahari dan klorofil dengan bantuan air dan O2 dengan bentuk reaksi seperti 6H2O plus 6CO2 dirubah oleh cahaya dan klorofil menjadi C6H12O6 plus 6O2. Ya, jadi tanaman itu menyerap air dan CO2 ya sebanyak 6 air dan 6 CO2 dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil ya. Air dan karbon dioksida tersebut dirubah menjadi C6H12O6. Itu adalah glukosa. Glukosa adalah gula pada tanaman atau yang disebut dengan ya gula tanaman. Itu gula, bukan gula tanaman. Namanya adalah karbohidrat. Nah iya, jadi karbohidrat itu adalah gula. Seperti nasi kalau kita makan lama-lama, kita kunyah-kunyah terus, lama-lama dia menjadi agak manis rasanya. Nah, itu juga mengandung gula. Gulanya apa? C6H12O6, glukosa. Plus 6O2. O2 itu adalah oksigen. Jadi tanaman menghirup CO2 menghasilkan O2, oksigen. Nah, kita menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Seperti itu ya. Oke, faktor yang mempengaruhi fotosintesis yang pertama adalah usia daun dan jenis tumbuhan. Jenis tumbuhan yang tidak memiliki klorofil tidak bisa berfotosintesis. Usia daun yang masih muda di pucuk yang warna hijaunya belum pekat itu dia tidak bisa melakukan fotosintesis. Bisa tapi tidak maksimal. Yang B, kadar gas CO2 dan O2-nya. Yang C, ketersediaan air dan unsur hara. Yang D, kelembapan dan suhu udara. Yang C adalah intensitas cahaya. Oke, itu adalah proses fotosintesis pada daun. Ya. Yang B, bunga. Apa sih fungsi bunga? Bunga sebagai alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Terdiri dari dua bagian, yaitu steril dan fertil. Yang A, steril. Steril itu terdiri atas ibu tangkai bunga, dasar bunga, kelompok bunga, dan mahkota bunga. Itu steril. Yang B adalah fertil. Fertil adalah benang sari, ya, mikroskopit, terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Terus yang kedua adalah putik. Makroskopit, terdiri atas tangkai putik dan kepala putik. Oke, itu adalah bunga ya. Nah, bunga ini ada bunga sempurna dan ada bunga tidak sempurna. Artinya apa? Bunga sempurna itu memiliki dua alat reproduksi, laki-laki dan perempuan, seperti memiliki benang sari dan memiliki putik. Nah, ada beberapa tanaman itu yang tidak sempurna bunganya, atau bunga tidak sempurna, hanya memiliki satu putik saja atau hanya memiliki benang sari saja, gitu ya. Oke. Nah, bunga sempurna ini adalah bunga yang lengkap. Dia memiliki tangkai bunga, ya, dasar bunga, kelopak bunga, dan mahkota bunga, memiliki sari dan kepala sari dan kepala putik, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya adalah 5, biji. Fungsi biji adalah sebagai calon embrio atau calon tanaman baru. Nah, biji ini tersusun dari A, kulit biji, B, lembaga. Lembaga itu keping biji ya. Ada yang monokotiledon, tadi kepingnya 1, dan ada dikotiledon yang kepingnya 2. Oke, yang C adalah calon tunas. Nah, setelah biji itu tumbuh di tanah, dia akan terbuka dan mengeluarkan tunas. Dan ada juga bakal akar, seperti itu ya. Itu adalah biji. Oke, kita ulang kembali pada bab keempat ini, materi ke-10, ilmu pengetahuan alam, hari Selasa 13 Oktober 2020. Yang pertama adalah tadi ya, A, struktur dan fungsi organ tumbuhan. Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, dan ada biji. Itu adalah organ-organ pokok pada tumbuhan. Nah, nanti jika ada pertanyaan, sebutkan yang termasuk organ-organ pada tumbuhan. Caranya gampang, tinggal kamu lirik aja ke samping, kamu lihat ke pohon atau kamu lihat ke tanaman. Ada apa di tanaman? Kita lihat
tanaman itu ada akar. Kita lihat lagi ada batangnya. Kita lihat lagi ada daun. Wah, udah ada bunga. Ya, ada buah, ada biji. Nah, gampang. Gitu ya, seperti itu. Itu adalah organ-organ pada tumbuhan. Nah, nanti pada materi ke-11 ya, ilmu pengetahuan alam bab 4, nanti kita bicara tentang struktur dan fungsi penyusun tumbuhan. Nanti ada jaringan penyusun tumbuhan dan lain-lain. Oke, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.